Jadi Vespa aku ini ada permasalahan di karburatornya. Udah beberapa kali dibongkar, terus dibersihkan, ada balut 3 kali. Terus dia error lagi, terus nggak mau langsam enak lagi. Di bagian apa ya namanya ya, nek aku bilang itu di bagian dekselnya ini, kantong minyaknya itu kotor terus. Jadi aku memutuskan untuk nanti bakal bersihin bagian tangkinya, karena bagian tangkinya ini kalau feelingku itu kotor. Jadi hari ini aku mau bersihin lagi karbunya, terus bersihin tangkinya juga. Nanti kalau misalkan memungkinkan karbunya itu diganti, kalau masih error aku ganti yang baru. Ikuti terus lur, jangan di skip video ini, karena video ini akan bermanfaat bagi teman-teman yang karbunya error terus, sudah ganti baru tapi masih error. Permasalahannya mungkin ada di tangkinya juga. Yuk ikuti terus. Nah lur, untuk bongkar-bongkar kali ini aku pakai beberapa kunci. Jadi kunci, kelihatan nggak ya, kunci 12 itu untuk buka baut bagian tangkinya. Terus lagi ada kunci 11, ini nanti bakal buat buka karbu dari rengkesnya. Terus ada seperti biasa obeng plus atau obeng kembang sama obeng min. Nah ini salah satu kunci yang mungkin kalau yang sekedar hobi aja jarang punya ya. Ini kunci khusus buat buka baut mur yang ada di bagian dalam tangki. Jadi nanti ini dimasukin ke dalam tangki terus buat buka murnya yang di dalam. Jadi kalau teman-teman belum punya ini ya wajib harus punya, beli kalau mau bersihin tangkinya, karena ini adalah alat yang dibuat khusus untuk buka mur yang ada di dalam tangki, mur penahan keran bensinnya lur. Jadi nanti kita pakai kunci ini, harganya nggak terlalu mahal juga, di bawah 100.000. Ini udah lama aku beli, udah berapa tahun yang lalu, tapi masih dipakai terus ya. Oh ya, paling nanti sama tambahannya ada bor untuk kita bersihin bagian tangkinya. Ikuti terus lur videonya. Oke, alhamdulillah lur, ini udah tak buka tangkinya. Ini kondisi bak karbu, ini kondisi di dalam tangkinya. Ini ada apa, cok ya. Ini karbunya udah tak bongkar tuh, apa bensinnya itu kotor terus ya, kelihatan ya tuh. Nah kemungkinan ya, feelingku walah di dalam tangki itu kotor. Jadi nanti mau tangkinya tak bersihin, terus keran bensinnya ini dibuka dulu ya. Ya ini habis ini mau buka keran bensinnya dulu lur. Nah jadi nanti kunci yang tadi, ini kunci khusus buat ini, itu masuk ke dalam sini lur. Tuh di dalam kan ada, kelihatan ya, ada tuh bautnya ya. Nah itu tinggal kita buka aja.
sambil kita nahan yang sisi sebelah luarnya. Ya, ini lur udah kebuka. Ini sebenarnya ada saringannya, tetapi namanya kotor tangkinya ya tetap tembus ke bawah ke selangnya, terus ke karbu. Nih tak deketin, ya kelihatan ya kotorannya wis gila nih lur. Ya apa ini lur. Nih terus yang kalau terlihat ininya juga baru, aku nggak tahu udah beli udah kayak gini, kayaknya baru. Terus yang bagian sisi dalamnya ini ya nggak kelihatan banget. Oh, coba di zoom ya kelihatan. Itu nanti bakal kita bersihin pakai bur sama tali olor, tali selongsong bekas. Nanti kita putar-putar di dalam sampai bersih ya lur. Oke, ini udah kebongkar, tinggal dibersihin saja. Nah, ini yang bagian tuasnya ini dicopot lur ya. Nah, ini dibersihkan juga karena di sini banyak kotoran. Ini ada karet sealnya. Tak zoom. Wah. Nih itu ada. Ini kayaknya memang keran baru. Nah, ini kita bersihkan juga supaya benar-benar nanti bersih, kotorannya nggak nyumbat lagi di karbunya dan karbunya tidak bermasalah terus. Percuma lur kamu karbunya baru, spoilernya baru, kamu setel puter sana puter sini, terus setel pengapian, nggak taunya ternyata tangkinya kotor, terus selangnya juga kotor, di bagian kerannya juga kotor. Ya wis, terus bakal kotor terus, bakal nyumbat terus. Mau kamu sampai bongkar karbunya sampai capek, sampai tahun depan tetap bakal error terus, kotor terus ya gitu. Ini nanti dibersihkan, terus tangkinya dibersihkan juga. Ikuti terus lur. Nah, ini nanti alatnya aku pakai bor, terus ini bekas olor apa tali olor atau selongsong, tali gigi atau tali apa wis yang bagian dalam, tali seling ya, kayak familiarnya. Terus nanti ini dimasukin ke dalam tangkinya, terus nanti diputer gitu sampai dia bersih. Terus nanti kotorannya kita bantu keluarin pakai bensin atau minyak. Gitu lur, aku kerjakan dulu. Nah lur, setelah tadi udah dibersihin, debunya itu ternyata banyak di dalam ini ya. Nanti kita masukin bensin ke dalamnya, di apa, siram bensin buat bersihin debunya, terus di kocok-kocok, terus nanti biar bensinnya keluar bawa si debu-debunya tadi. Kalau tak proses dulu.
Oke, alhamdulillah. Tadi ini keran bensinnya udah dibersihin juga, terus selang bensinnya tadi dibersihin. Saya nggak ke video ya. Tadi kotorannya juga cukup banyak nih, tak tampung di gila nih lur. Yes. Terus juga dalamnya tak fokusin lur. Iya, kelihatan ya sudah bersih. Kalau yang sisa-sisanya itu yang keraknya. Yes. Alhamdulillah, tinggal ini dirakit lagi, terus nanti dipasang lagi, terus karbunya dipasang, nanti dicoba ya. Alhamdulillah lur, kayak gitu kira-kira kurang lebih caranya. Nanti tinggal dipasang-pasang, terus nanti kita coba udah lancar atau belum lur. Alhamdulillah, ini terpasang, jadi terpasang rapi lagi. Tapi sebelum dinaikkan ke bodi atau dipasang di bodi, ada baiknya kita coba isi bahan bakar dulu. Setelah itu nanti kita mainkan kerannya berfungsi atau tidak, dan kita untuk melihat ada kemungkinan kebocoran atau rembes di bagian sil-silnya ini. Kita coba isi bahan bakar dulu, terus nanti kita coba lihat ada kebocoran atau rembes nggak di bagian sil-silnya. Oke, alhamdulillah lur, ini tadi tangkinya sudah dibersihkan, sudah terpasang, karbunya juga sudah terpasang. Sekarang tinggal kita coba. Bismillah ya, semoga mudah-mudahan jos hasilnya. Oke, alhamdulillah hasilnya jos, luar biasa, nggak ada kebocoran lagi ataupun karbunya error. Tinggal besok kita coba jalan-jalan sama anak istri, nanti hasilnya gimana tak videoin lagi lur. Ini matiin dulu.